Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktaviani dari kelas A4 PGSD. Di sini saya akan memberikan opini dari kasus yang telah diberikan. Yang pertama ada kasus 1. Di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang terpenuhi. Bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani, dan jasmani cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Identifikasi masalah utama. Yang pertama ada kegiatan terbatas di masjid. Aktivitas masjid hanya ramai saat sholat Jumat dan waktu sholat tertentu. Minim kegiatan lain yang mendukung spiritual, sosial, dan ekonomi jamaah. Lalu yang kedua, kurangnya keterlibatan pemuda. Banyak pemuda menghabiskan waktu di warung kopi, menunjukkan kurangnya program yang relevan bagi mereka. Lalu yang ketiga, kebutuhan sosial dan ekonomi yang belum terpenuhi. Ada kebutuhan akan layanan kesehatan, pendidikan, dan program ekonomi bagi masyarakat di sekitar masjid. Lalu ada usulan program strategis. Yang pertama ada program religius spiritual, kajian interaktif dan tematik, mengadakan kajian mingguan dengan topik tematik yang relevan seperti manajemen waktu Islami, pentingnya sholat berjamaah, atau pengelolaan emosi sesuai ajaran Islam. Memanfaatkan metode diskusi, interaksi, Q&A, dan undangan ustadz terkenal untuk menarik jamaah dari semua usia. Lalu ada dampak positif, meningkatkan pemahaman agama masyarakat, menguatkan kesadaran spiritual, dan membangun ketertarikan dengan masjid sebagai pusat pembelajaran Islam. Lalu yang kedua ada program sehat rohani dan jasmani, layanan kesehatan dan olahraga Islami. Yang pertama, membuka klinik kesehatan gratis atau murah setiap bulan bekerja sama dengan dokter atau puskesmas lokal. Yang kedua, mengadakan kegiatan olahraga seperti futsal, senam islami, atau jalan sehat untuk pemuda dan masyarakat dengan pesan moral yang disampaikan selama kegiatan. Dampak positifnya, membantu jamaah menjaga kesehatan fisik dan mental, menarik pemuda ke masjid dengan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Lalu yang ketiga, ada program pendidikan kelas cerdas umat. Yang pertama, menyediakan pelatihan keterampilan praktis seperti kewirausahaan, pengelolaan keuangan keluarga, dan teknologi digital. Lalu yang kedua, membuka kelas tahsin dan tahfidz untuk semua usia guna meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Dampak positifnya, yang pertama memberikan bekal intelektual dan keterampilan yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, meningkatkan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual jamaah. Lalu yang terakhir ada program kesejahteraan ekonomi masjid sebagai sentra ekonomi umat. Yang pertama, membantu koperasi masjid untuk mendukung usaha kecil masyarakat. Yang kedua, mengadakan bazar produk jamaah secara berkala, memberikan platform bagi masyarakat untuk mempromosikan usahanya. Dampak positifnya, membantu jamaah meningkatkan penghasilan melalui usaha bersama. Yang kedua, menggerakkan roda perekonomian di sekitar masjid dan penguatan solidaritas ekonomi. Lalu ada kasus 2. Seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagai siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia terdapat menjadi pendidik yang lebih ideal, sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, pengajar, murabbi, pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan mursyid sebagai pembimbing. Yang pertama ada prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Yang pertama, dalam perspektif Islam, seorang pendidik memiliki beberapa peran utama yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya.
Lalu yang kedua ada sebagai mu'alim, pengajar, menyampaikan ilmu dengan hikmah, kasih sayang, dan kesabaran. Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang menyampaikan ajaran dengan lembut tanpa memaksa. Lalu yang ketiga sebagai murabbi, pendidik akhlak, tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga mendidik karakter siswa dengan memberikan teladan akhlak mulia. Lalu sebagai muzakir, pemberi nasihat, mengingatkan siswa dengan cara yang bijak dan tidak menyakitkan sesuai dengan karakter setiap siswa. Lalu ada sebagai mursyid, pembimbing, mengarahkan siswa untuk menjadi pribadi yang berpikir kritis, toleran, dan bertanggung jawab secara emosional dan spiritual. Dan yang terakhir ada dasarnya adalah rahmah, kasih sayang, sabar, kesabaran, dan hikmah kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan siswa. Lalu yang kedua ada strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama ada mengembangkan empati melalui komunikasi positif. A. Mendengarkan siswa dengan penuh perhatian, menggunakan kata-kata yang mendukung dan membangun kepercayaan diri mereka. B. Menghindari teguran keras di depan teman-temannya, jika perlu memberikan koreksi secara pribadi dan penuh hikmah. Lalu yang kedua, menciptakan interaksi personal dengan siswa. A. Menghafal nama siswa dan memahami keunikan mereka masing-masing sehingga siswa merasa dihargai. Lalu B. Menyapa siswa secara hangat di luar kelas, menanyakan kabar mereka, atau mengapresiasi prestasi kecil yang mereka capai. Lalu yang ketiga, ada memberikan penguatan positif, positive reinforcement. A. Memberikan pujian atau penghargaan atas upaya siswa bukan hanya hasil akhirnya. B. Mengadakan sesi refleksi bersama di mana siswa bisa berbagi perasaan atau kesulitan tanpa merasa dihakimi. Yang ketiga ada contoh kegiatan dan metode pembelajaran Islam yang kondusif dan menyenangkan. Yang pertama ada diskusi kelompok dengan pendekatan kisah storytelling. A. Menggunakan kisah-kisah dari Al-Quran, hadis, atau sejarah Islam sebagai bahan diskusi, misalnya membahas akhlak Rasulullah dalam menyelesaikan konflik. B. Membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dan mempresentasikan pelajaran yang mereka ambil. Lalu yang kedua simulasi atau role playing akhlak mulia. A. Mengadakan simulasi tentang penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari seperti bertoleransi terhadap teman berbeda pendapat. B. Menggunakan permainan peran role play untuk mempraktikkan nilai-nilai Islam seperti adab dalam berbicara atau cara meminta maaf. Lalu yang ketiga ada menulis dan berbagi hikmah. A. Memberikan tugas menulis refleksi mingguan tentang pelajaran yang mereka pelajari dari sisi akhlak atau pemahaman agama. B. Melibatkan siswa dalam sesi berbagi pengalaman pribadi terkait nilai-nilai Islam yang mereka praktikkan, diikuti nasihat dari Ustadz Hasan. Lalu ada soal ketiga. Yang pertama ada Islam yang rahmatan lil alamin, yang kedua ekonomi syariah, dan yang ketiga pernikahan dalam Islam. Yang pertama, Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bermakna bahwa ajaran Islam membawa kedamaian, kasih sayang, dan manfaat tidak hanya bagi umat manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk termasuk lingkungan dan alam. Lalu ada dasar konsep. Istilah ini merujuk pada Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lalu ada prinsip utama. Yang pertama ada universalitas. Islam relevan bagi semua zaman, tempat, dan bangsa. Yang kedua ada keseimbangan, mengajarkan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan material. Ketiga ada keadilan, mendorong keadilan dalam hubungan antar individu, masyarakat, dan lingkungan. Yang keempat ada kasih sayang, mengedepankan sikap toleransi dan harmoni terhadap perbedaan termasuk dengan non-muslim dan alam semesta. Lalu ada yang kedua ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama. Ada karakteristik utamanya. Yang pertama larangan riba atau bunga. Transaksi yang melibatkan bunga dianggap zalim dan tidak adil. Yang kedua ada keadilan dalam muamalah. Semua pihak dalam transaksi harus diperlakukan secara adil dan transparan. Lalu yang ketiga, investasi yang halal. Kegiatan ekonomi hanya boleh dilakukan pada sektor-sektor yang tidak melanggar hukum Islam. Misalnya tidak boleh pada industri minuman keras atau perjudian. Yang keempat ada zakat dan sedekah. Menekankan pemerataan ekonomi dengan pengelolaan zakat untuk membantu yang membutuhkan. Lalu ada tujuannya, menciptakan sistem ekonomi yang adil, bebas dari eksploitasi, dan memberdayakan masyarakat. Yang ketiga ada pernikahan dalam Islam, adalah ikatan suci antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lalu ada landasan hukumnya.
Yang pertama, pernikahan diwajibkan bagi mereka yang mampu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 3 dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, ada akad nikah, merupakan rukun yang harus dipenuhi dengan wali, saksi, dan mahar. Lalu tujuan pernikahan, yang pertama ada ibadah, menjalankan sunnah Rasulullah, dan menjaga kesucian diri. Yang kedua, melanjutkan keturunan, membentuk generasi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, menciptakan ketenangan hidup, mengembangkan hubungan cinta, kasih antar suami dan istri. Yang ketiga, ada prinsip utama dan pernikahan. Yang pertama, kerjasama dan kesetaraan. Suami istri saling melengkapi dan bekerja sama. Yang kedua, ada keadilan dan tanggung jawab. Suami sebagai pemimpin keluarga harus adil dan bertanggung jawab atas nafkah, sedangkan istri mendukung pengelolaan rumah tangga. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Lalu ada adab dan etika pernikahan. Yang pertama, memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak. Yang kedua, melaksanakan akad dengan niat yang tulus untuk menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, menjalankan keharmonisan rumah tangga dengan komunikasi dan pengertian. Yang keempat, ada pernikahan dalam Islam bukan hanya soal hubungan biologis, tetapi juga sarana pembentukan keluarga yang menjadi pilar masyarakat Islam yang kokoh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.